Bayangkan sebuah ladang berubah menjadi lautan lumpur lengket. Di tengahnya, sebuah raksasa baja dengan 300 tenaga kuda mengaum marah, tetapi tidak bergerak maju. Roda belakangnya yang besar berputar gila-gilaan, menggali kuburannya sendiri di lumpur dan melontarkan lumpur sejauh 20 meter. Ini adalah gambaran kekuatan yang tidak berguna. Selamat. Anda memiliki traktor paling bertenaga di pasar, tetapi baru saja dikalahkan oleh sedikit tanah basah. Sekarang lihat ke samping. Model traktor yang sama, mesin yang sama, dan lumpur yang sama. Namun traktor ini bergerak maju dengan tekad yang tak tergoyahkan mencengkeram tanah seolah-olah itu aspal kering. Sihir macam apa ini? Godaan untuk mencari tombol ajaib di kabin atau mesin yang dimodifikasi, tetapi jawabannya jauh lebih berat. Perbedaannya bukan pada tenaga kuda, tetapi pada kenyataan bahwa petani kedua telah memutuskan untuk mengubah ban traktornya menjadi kolam renang portabel. Mengisi ban dengan air bukanlah kegilaan petani yang bosan. Itu adalah fisika murni yang diterapkan di lapangan. Itu adalah rahasia pemberat, seni menenggelamkan diri agar bisa maju. Dalam video ini kita akan menemukan mengapa air adalah sekutu terbaik traksi dan bagaimana semprotan selang sederhana dapat menghemat ribuan euro Anda untuk bahan bakar dan ban. Apakah Anda ingin traktor Anda bekerja atau Anda lebih suka traktor itu terus membuat diri Anda terlihat konyol dengan menggali lubang? Mari kita mulai. Pertempuran tak terlihat antara karet dan tanah. Untuk memahami obsesi terhadap berat pada traktor, pertama kita harus membongkar mitos yang mengakar kuat. Mitos bahwa tenaga adalah segalanya. Anda tahu, sebuah mesin, betapapun mengesankannya jumlah tenaganya, tidak menggerakkan traktor. Yang dilakukannya adalah memutar poros. Ini adalah langkah yang perlu, tetapi tidak cukup. Keajaiban sejati, tindakan magis yang mengubah rotasi menjadi gerakan linear, terjadi di titik kontak yang tipis dan kritis, di mana tapak ban bertemu dengan permukaan tanah. Di sana, di jalur sentimeter persegi itu, pertempuran fisik yang sunyi dan monumental terjadi. Ini disebut traksi. Dan traksi tidak lain adalah jenis gesekan yang sangat spesifik. Gesekan adalah gaya yang menentang pergeseran relatif antara dua permukaan. Itulah yang memungkinkan sepatu Anda tidak tergelincir saat berjalan, atau roda mobil Anda saat berputar, mendorong aspal dan mendorong Anda maju. Alih-alih hanya berputar di tempat seperti roda mobil mainan di atas meja yang licin. Pada traktor, pertempuran ini sangat epik karena musuh, yaitu tanah, terkenal licik. Ini tidak seragam seperti aspal. Ini lunak, gembur, berubah-ubah. Ban traktor mencoba melakukan dua hal saat berputar. Pertama, mengubah bentuk dan memadatkan tanah tepat di bawahnya untuk menciptakan titik tumpu yang kuat. Dan kedua, menggunakan lekukan tapaknya untuk mencengkeram gumpalan, akar, atau ketidakrataan apapun yang menawarkan perlawanan. Jika gaya yang diterapkan mesin untuk memutar roda lebih besar daripada gaya cengkeraman maksimum yang dapat diberikan tanah, pertempuran akan kalah. Roda mengalahkan gesekan, memutuskan kontak, dan selip. Ini seperti mencoba berlari di atas seluncuran es dengan sepatu olahraga. Betapapun kerasnya otot Anda mendorong, kaki Anda tidak menemukan pijakan, dan Anda akhirnya mengayunkan kaki di udara tanpa bergerak maju. Semua kerja mesin, semua pembakaran bahan bakar, berubah menjadi panas, suara, lumpur yang berterbangan, keausan ban, tetapi tidak menjadi pekerjaan yang berguna. Ini adalah energi yang berubah menjadi kemarahan yang tidak berguna. Disinilah konsep krusial, mercusuar yang memandu seluruh desain mesin pertanian berat. Gaya traksi yang tersedia. Ini bukanlah angka yang tetap, ini adalah potensi, batas teoretis. Ini mewakili gaya horizontal maksimum yang dapat diberikan roda pada tanah, sebelum selip tidak dapat dihindari. Dan gaya ini sangat bergantung pada satu faktor. Berat yang bertumpu pada roda itu. Fisika mendiktekannya dengan rumus yang elegan dalam kesederhanaannya. Gaya traksi yang tersedia adalah kira-kira koefisien gesekan antara karet dan tanah dikalikan dengan berat pada roda. Mari kita sederhanakan lagi. Bayangkan sebuah kereta luncur berat yang ingin Anda seret di salju. Jika kereta luncur itu ringan, Anda bisa menarik tali dengan sangat kuat.
tetapi kaki Anda akan selip mundur di salju karena Anda tidak memiliki cengkeraman. Sekarang, bayangkan Anda mengenakan ransel penuh batu, menambah beban. Tiba-tiba, kaki Anda sedikit tenggelam, menancap. Anda bisa menerapkan lebih banyak gaya pada tali tanpa kaki Anda tergelincir. Berat di kaki Anda, pemberat Anda, meningkatkan gaya traksi yang tersedia. Hal yang sama persis terjadi pada traktor. Beratnya, yang didistribusikan pada roda penggeraknya, umumnya roda belakang, adalah yang menentukan batas traksi. Mesin mungkin memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, tetapi jika berat traktor tidak mencukupi, mesin itu hanya akan membuat roda selip di permukaan. Berat adalah penerjemah diam yang mengubah tenaga mentah mesin menjadi gerakan yang berguna. Tanpa berat yang cukup, tenaga adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti tanah. Ketika mesin terlalu bertenaga untuk kebaikannya sendiri. Hubungan antara berat dan traksi ini selalu ada, tetapi menjadi paradoks kritis, hambatan rekayasa, dengan kedatangan traktor modern bertenaga besar. Mari kita kembali ke asal-usul. Traktor-traktor pertama, mesin uap atau bensin primitif itu secara alami berat. Mesin mereka yang besar dan tidak efisien, serta struktur baja padat mereka memberikan bobot kosong yang besar. Selain itu, mereka tidak mengembangkan tenaga sebesar itu. Keseimbangan meskipun kasar biasanya kurang lebih seimbang. Traksi yang tersedia, yang ditentukan oleh berat alami mereka, seringkali cukup untuk memanfaatkan sebagian besar tenaga kuda yang dapat diberikan mesin mereka. Namun evolusi teknologi mengikuti jalannya yang tak terhindarkan. Mesin diesel disempurnakan, turbocharging tiba, bahan menjadi lebih ringan dan lebih tahan. Produsen dalam perlombaan untuk menawarkan lebih banyak produktivitas, mulai menempatkan mesin-mesin mengerikan pada sasis yang, meskipun kuat, tidak bertambah berat dalam proporsi yang sama. Disinilah lahir paradoks traktor kontemporer. Kita memiliki mesin yang mampu menghasilkan gaya torsi yang luar biasa pada poros belakangnya, tetapi dipasang pada roda yang bertumpu pada beratnya sendiri yang tidak lagi cukup untuk menopang gaya itu. Ini seperti memberikan tongkat baseball liga utama kepada seorang anak. Anak itu bisa mengayunkannya, tetapi tidak memiliki berat, massa tubuh, untuk mentransfer seluruh energi ayunan ke bola. Gerakannya akan canggung, tidak efisien. Atau menggunakan analogi otomotif yang lebih jelas. Itu adalah perbedaan antara mobil sport 500 tenaga kuda di lintasan aspal kering dan mobil yang sama di jalan bersalju. Di atas es, koefisien gesekannya sangat rendah sehingga bahkan dengan berat mobil, ban tidak dapat mengubah semua tenaga itu menjadi akselerasi. Menginjak pedal gas penuh hanya menyebabkan selip yang spektakuler dan berbahaya. Solusi untuk mobil di atas es adalah rantai atau ban berduri, yang secara artifisial meningkatkan koefisien gesekan. Untuk traktor di lumpur, secara signifikan meningkatkan cengkeraman tapak ban memiliki batas praktis. Rantai tidak dapat dipasang untuk membajak ladang karena akan merusak tanah. Solusinya, kalau begitu, bukan pada peningkatan cengkeraman sepatu, melainkan pada peningkatan berat badan yang mendorongnya ke tanah. Berat tambahan itu, yang ditempatkan secara strategis disebut pemberat. Pemberat bukanlah keinginan, bukan pula tambalan. Ini adalah kebutuhan fisik yang tidak dapat dihindari agar traktor bertenaga tinggi dapat memenuhi tujuannya. Bobot kosong, berat kering kendaraan menjadi dasar, tetapi jarang menjadi batas atas. Untuk mencapai potensinya, agar setiap tenaga kuda, setiap newton meter torsi, dapat digunakan untuk menarik bajak, penanam, pemanen, traktor perlu meningkatkan massanya. Ia harus menambah berat untuk mendapatkan otoritas atas tanah. Tanpa pemberat, traktor bertenaga seperti pegulat berotot dengan kaki di lumpur dangkal. Ia memiliki semua kekuatan di dunia di lengannya, tetapi tidak bisa menjejakkan kaki untuk menggunakannya. Pemberat adalah sepatu bot bertabur paku yang menancapkan kakinya ke batu. Nenek moyang pemberat, batu, ingot, dan beton. Gagasan untuk menambahkan beban pada mesin untuk meningkatkan traksinya sama tuanya dengan mekanisasi itu sendiri. Petani dan insinyur pertama yang melihat traktor mereka selip tidak memerlukan gelar doktor fisika untuk merasakan solusinya. Jika masalahnya adalah kurangnya bobot, jawabannya tampak sederhana.
tambahkan bobot. Dan demikianlah di bengkel-bengkel dan pertanian di seluruh dunia, dimulailah era pemberat padat. Filosofinya langsung, brutal, dan efektif. Mencari bahan yang paling padat dan berat yang dapat diakses dan menempelkannya ke traktor dimanapun memungkinkan. Solusinya bervariasi dan mencerminkan daya cipta praktis pada masa itu. Salah satu yang paling umum adalah penggunaan pemberat depan. Ini adalah tumpukan cakram atau balok besi cor berbentuk donat raksasa yang diselipkan pada batang atau penyangga yang dipasang di bagian depan traktor, tepat di atas poros depan. Fungsinya ganda pada traktor dengan alat berat di bagian belakang, seperti bajak. Alat ini berfungsi untuk mengimbangi berat dan mencegah traktor menungging, yaitu agar bagian depan tidak terangkat secara berbahaya. Tetapi juga secara sekunder, alat ini menambahkan massa total pada mesin. Kemudian ada pemberat belakang. Terkadang itu adalah balok beton bertulang besar yang disekrup langsung ke pintu belakang atau ke batang penarik. Lain waktu, itu adalah ingot besi, seringkali dibuat di pengecoran lokal, yang dirancang untuk masuk ke rongga pelek roda belakang. Bahkan ada traktor yang dipasangi struktur baja yang dapat diisi dengan batu, puing-puing, dengan apapun yang padat yang ada. Dan kita tidak bisa melupakan pelek itu sendiri. Sebelum ban karet tiup distandarisasi sepenuhnya, banyak traktor menggunakan roda baja padat atau dengan jari-jari yang dengan sendirinya sudah merupakan pemberat yang besar. Metode-metode ini, nenek moyang pemberat, memiliki keunggulan yang tidak dapat disangkal, kesederhanaan. Mereka dapat diandalkan, mereka tidak rusak. Blok besi cor yang digantung di traktor tidak bocor, tidak membeku, tidak memerlukan perawatan. Tetapi kekasarannya menyembunyikan, dan masih menyembunyikan, serangkaian kerugian mendalam yang tidak lama kemudian diidentifikasi oleh para insinyur. Yang pertama, dan yang paling merusak dalam jangka panjang, adalah pemadatan tanah yang berlebihan. Pikirkan tentang itu. Semua berat traktor ditambah berat tambahan ratusan kilogram besi atau beton terkonsentrasi di area kontak yang relatif kecil, jejak bannya. Tekanan per sentimeter persegi itu sangat besar. Ketika traktor itu melewati ladang, terutama jika tanah basah, berat itu tidak hanya bergeser, itu tenggelam. Dan saat tenggelam, itu memadatkan lapisan tanah yang lebih dalam, menghancurkan struktur berporinya. Porositas itu vital. Disitulah udara yang dibutuhkan akar bersirkulasi. Disitulah air meresap. Disitulah tempat tinggal mikrobiologi yang menjaga tanah tetap hidup. Tanah yang padat adalah tanah mati. Lambat untuk mengering, sulit untuk dikerjakan, tidak ramah bagi akar. Pemberat padat, karena permanen dan terpasang pada sasis, memadatkan tanah setiap saat, bahkan ketika traktor bergerak tanpa melakukan pekerjaan, memperburuk masalah. Revolusi cair. Namun, ada masalah yang lebih besar daripada sekadar mencari bobot. Itu adalah masalah kecerdasan, kemampuan beradaptasi. Para petani dan insinyur memimpikan sistem yang akan memberikan bobot dimanapun dan kapanpun dibutuhkan, dan yang dapat mundur ketika menjadi penghalang. Mereka memimpikan balas yang sekuat besi pada saat kritis cengkeraman, tetapi tidak akan merusak tanah secara permanen. Tidak akan membebani mesin saat bepergian. Bagaimana jika balast bisa sekeras batu ketika traksi dibutuhkan, tetapi secara ajaib menghilang, atau setidaknya menjadi lebih ringan ketika tidak? Pencarian solusi yang hampir alkimia ini, untuk material yang akan berubah status sesuai kebutuhan, menyebabkan para insinyur mengalihkan pada 30-an dari pengecoran dan batangan, dan mengarahkannya ke elemen paling umum, melimpah, dan pada saat yang sama paling cerdik di planet ini, bukan ke besi, tetapi ke air. Pencarian balas yang lebih cerdas bukanlah momen pencerahan ilahi di laboratorium, melainkan proses pengamatan yang lambat dan kebutuhan praktis yang bersemi di bengkel dan pertanian. Seseorang pada suatu saat di paruh pertama abad ke-20 melihat volume kosong yang besar di dalam ban traktor dan memikirkan hal yang jelas. Ada ruang yang terbuang di sana. Dan bagaimana jika ruang itu, alih-alih, hanya diisi dengan udara, diisi dengan sesuatu yang berat? Intuisi pertama mungkin adalah pasir atau kerikil. Tetapi bahan-bahan itu bersifat abrasif, dapat merusak tabung bagian dalam, dan juga akan mengendap di bagian bawah,
menciptakan ketidakseimbangan. Tetapi ada material yang padat, mengalir, mengisi setiap celah secara seragam, dan yang terpenting praktis gratis, air. Demikianlah lahir salah satu ide paling elegan dan efektif dalam sejarah teknik pertanian, balast cair. Itu bukan sekadar penggantian besi dengan air. Itu adalah redefinisi lengkap tentang di mana dan bagaimana bobot harus berada dalam mesin traksi. Penemuan air sebagai jiwa balast. Kecerdikan balast cair terletak pada kontradiksi yang jelas dan pemahaman fisika yang mendalam. Menggunakan cairan, esensi dari fluiditas dan kemampuan beradaptasi untuk memenuhi fungsi massa yang kaku dan kokoh. Bagaimana ini mungkin? Kuncinya terletak pada sifat dasar air yang membedakannya dari udara. Air praktis tidak dapat dimampatkan. Udara di dalam ban adalah gas, dan gas dapat dimampatkan secara besar-besaran. Itulah mengapa Anda dapat memompa ban dengan pompa tangan. Anda mengurangi volume udara bertekanan. Air, sebaliknya, menahan kompresi dengan keganasan yang luar biasa. Menerapkan tekanan luar biasa pada volume air tertutup mengurangi volumenya hingga sebagian kecil, tidak signifikan. Ini berarti bahwa setelah terkurung di dalam ruang ban, air berhenti berperilaku seperti cairan bebas dan mengadopsi karakteristik benda padat. Air menjadi massa tunggal, kaku, yang mentransmisikan gaya secara hampir instan. Tetapi keajaiban sebenarnya tidak hanya pada ketidakmampatan tetapi pada lokasi strategis bobot. Pikirkan penyeimbang besi tuang yang tergantung di pintu belakang traktor. Bobot itu membebani sasis. Sasis mentransfer bobot itu ke as, dan as akhirnya mendistribusikannya ke roda. Itu adalah jalur tidak langsung yang menegangkan struktur. Sekarang, bayangkan bobot yang sama, tetapi alih-alih tergantung di sasis, bobot itu terkandung di dalam roda penggerak itu sendiri, khususnya di bagian bawahnya. Ketika roda berputar, air karena gravitasi selalu terkumpul di titik terendah. Artinya, bobot ekstra secara permanen, secara dinamis, tepat di busur kontak antara ban dan tanah. Seolah-olah pada setiap putaran roda, massa air padat akan menggelinding dan menekan tanah, mendorong tapak ban dengan gaya ke bawah tambahan. Bobot bertindak langsung pada titik cengkraman, tanpa perantara, memaksimalkan manfaat traksi untuk setiap kilogram yang ditambahkan. Keuntungannya berlipat ganda. Pertama, efisiensi dalam transfer bobot ke traksi lebih unggul. 1 kilogram air di dalam roda berkontribusi lebih langsung untuk meningkatkan gaya traksi yang tersedia daripada 1 kilogram besi di sasis, karena efeknya lebih terlokalisasi dan langsung pada jejak. Kedua, dan mungkin yang terpenting, pusat gravitasi traktor tetap rendah. Bobot air ada di bawah, dekat tanah, di dalam ban. Ini memberikan traktor stabilitas yang luar biasa, terutama di medan miring atau tidak rata, mengurangi risiko terguling dibandingkan dengan traktor yang membawa balok besi tinggi di badan. Traktor menjadi lebih aman, lebih kokoh, lebih andal. Air, elemen sederhana itu, menjadi jiwa sistem balas yang sekaligus kuat dan cerdik. Tetapi segera para perintis teknik ini bertemu dengan musuh yang tangguh, yang mengubah solusi cerdik mereka menjadi bom waktu selama bulan-bulan dingin, musim dingin. Bukan hanya air formula rahasia melawan musim dingin. Penemuan itu menyakitkan secara harfiah. Di suatu pertanian di belahan bumi utara, seorang petani yang puas dengan balas cair traktornya selama musim semi dan musim panas, tiba suatu pagi di bulan Desember dengan termometer menunjukkan 10 derajat di bawah nol. Traktor itu telah bermalam di luar. Saat mendekat, ia melihat sesuatu yang aneh. Roda belakang yang besar, yang biasanya bulat dan kencang, tampak cacat dengan benjolan aneh. Dan ketika mencoba memindahkannya, traktor itu sama sekali tidak bergerak, seolah-olah rodanya dilas ke tanah beku. Lebih buruk lagi, dalam beberapa kasus, tekanan internal sangat besar sehingga tabung ban, atau bahkan peleknya sendiri, telah pecah. Air saat membeku telah mengembang, dan tidak mengembang sedikit. Air meningkatkan volumenya sekitar 9% ketika berubah dari cair menjadi es. Di ruang tertutup dan sudah bertekanan pada ban traktor, ekspansi itu tidak memiliki tempat untuk pergi. Tekanan yang dihasilkan sangat besar, cukup untuk mengubah bentuk baja,
memecahkan karet, dan mengubah solusi cemerlang menjadi bencana yang mahal. Revolusi cair akan gagal sebelum terkonsolidasi. Dibutuhkan anti beku, tapi bukan sembarang anti beku. Eksperimen pertama dengan alkohol atau glikol yang umum di radiator mobil memiliki masalah. Harganya mahal dalam jumlah besar yang dibutuhkan, bisa menguap atau mudah terbakar, dan beberapa menyerang karet tabung dalam jangka panjang. Pertanian membutuhkan sesuatu yang murah, melimpah, aman, dan efektif. Jawabannya datang dari kimia dasar dan tambang garam, kalsium klorida. Pilihan kalsium klorida bukanlah kebetulan. Ini adalah kuda perang yang sempurna untuk misi ini karena 3 alasan penting. Yang pertama dan paling kritis adalah kapasitas krioskopiknya yang luar biasa. Dengan melarutkan garam dalam air, pembentukan kisi kristal es terganggu. Titik beku campuran turun. Kalsium klorida sangat kuat dalam aspek ini. Larutan pekat, biasanya sekitar 30% kalsium klorida berat, dapat mempertahankan keadaan cairnya pada suhu di bawah 20, 25, dan bahkan 30 derajat Celcius di bawah 0, tergantung pada kemurnian dan konsentrasi. Ini mencakup praktis setiap musim dingin pertanian di dunia. Alasan kedua adalah kepadatan. Kalsium klorida terlarut meningkatkan kepadatan air. Sementara air murni memiliki berat sekitar 1 kg per liter, larutan 30% kalsium klorida dapat memiliki berat sekitar 1,3 kg per liter. Ini berarti bahwa untuk volume yang sama Anda menambahkan lebih banyak massa, lebih banyak balas. Ini adalah manfaat tambahan yang tidak terduga. Anti beku juga memberi Anda lebih banyak bobot per tangki penuh. Alasan ketiga adalah biaya dan ketersediaan. Kalsium klorida adalah produk sampingan umum dalam berbagai proses industri, relatif murah dan tersedia dalam jumlah besar. Tidak beracun dalam arti akut, meskipun korosif dan harus ditangani dengan hati-hati, dan jika terjadi kebocoran di ladang, tidak meracuni tanah secara dramatis seperti yang mungkin dilakukan bahan kimia lain. Demikianlah lahir solusi standar balas cair. Campuran air dan kalsium klorida dalam proporsi yang dihitung untuk mencapai titik beku target, biasanya di bawah minus 20 derajat Celcius. Ini menjadi darah berat yang mengalir melalui vena jutaan traktor di iklim sedang dan dingin. Tetapi mengisi ban tidak sesederhana menuangkan campuran ini sampai penuh. Di sini masuklah tarian yang rumit antara massa dan elastisitas, keseimbangan yang memisahkan solusi fungsional dari mimpi buruk dalam berkendara. Tarian presisi liter dan tekanan. Jika Anda berpikir membebani dengan cairan hanya dengan melepas katup dan mengisi roda sampai meluap, Anda memiliki gambaran yang tidak lengkap dan berbahaya. Melakukan itu akan menciptakan masalah yang sama seriusnya dengan yang ingin dipecahkan. Ban yang terisi 100% cairan yang tidak dapat dimanfaatkan akan menjadi, dalam praktiknya, roda padat. Ban kehilangan kualitas dasarnya, kemampuan untuk meredam. Oleh karena itu, protokol balas cair adalah ritual presisi yang diketahui setiap mekanik pertanian. Proses kuncinya adalah meninggalkan ruang udara. Ruang ini biasanya menempati antara 20 dan 25% dari total volume ban. Ini dicapai dengan mengisi larutan hingga kira-kira setinggi katup ketika roda berada pada posisi yang benar, dengan katup di titik tertinggi, atau menggunakan peralatan khusus yang menyuntikkan cairan dan kemudian udara pada tekanan terkontrol. Mengapa ruang udara ini sakral? Karena 2 alasan mendasar. Yang pertama adalah redaman. Ketika traktor melaju melintasi ladang, ia menemukan alur batu gundukan. Ban adalah garis pertahanan pertama terhadap benturan tersebut. Kemampuannya untuk berubah bentuk, untuk memampatkan, menyerap sebagian besar energi benturan sebelum ditransmisikan ke as, ke sasis, dan akhirnya ke pengemudi yang duduk di kabin. Jika ban terisi penuh dengan cairan yang tidak dapat dimampatkan, ban tidak akan dapat berubah bentuk. Setiap ketidakrataan medan akan langsung ditransmisikan sebagai pukulan palu ke mesin dan ke manusia. Mengemudi akan tak tertahankan, dan komponen mekanis akan mengalami kelelahan yang brutal dan dipercepat. Ruang udara bertindak sebagai pegas. Saat terkompresi, memungkinkan ban berubah bentuk secara lokal, menghaluskan perjalanan dan melindungi integritas traktor. Alasan kedua adalah fleksibilitas dan cengkeraman.
Ban perlu dapat menyesuaikan jejaknya dengan medan untuk memaksimalkan kontak. Ban perlu membungkus sedikit batu-batu kecil dan beradaptasi dengan ketidakrataan untuk menampilkan permukaan tapak ban sebesar mungkin ke tanah. Ban yang kaku seperti batu akan memiliki kontak sesaat dan buruk. Ruang udara memungkinkan fleksibilitas yang diperlukan agar tapak ban dapat memenuhi fungsi cengkeramannya, bahkan dengan ratusan liter air di dalamnya. Bobot cerdas dan perang untuk efisiensi. Sekarang, mari kita bicara tentang angka karena skalanya yang mengesankan. Ban belakang besar dari traktor pertanian modern yang disebut volume tinggi dan tekanan rendah dapat memiliki diameter lebih dari 2 meter dan lebar lebih dari setengah meter. Volume internal salah satu roda ini dapat dengan mudah mencapai 1000 liter, kadang-kadang lebih. Jika kita mengisi 75% dari volume itu dengan larutan kalsium klorida yang beratnya 1,25 kg per liter, kita berbicara tentang penambahan hanya pada roda itu, berat sekitar 937,5 kg. Kalikan itu dengan 2 roda penggerak, dan Anda memiliki bahwa sistem balas cair dapat menambah hampir 1.875 kg berat tambahan pada gandar belakang. Tambahkan itu dengan berat sisa udara bertekanan dan roda itu sendiri. Kita berbicara tentang bahwa 2 roda berbalas dapat dengan mudah berbobot lebih dari 2 ton. Itulah massa yang bergulir di bagian bawah traktor, mengikatnya ke tanah dan mengubah tenaganya menjadi traksi raksasa. Ini setara dengan memiliki seluruh mobil kompak yang digantung di setiap roda, tetapi terintegrasi secara cerdas ke dalam sistem. Namun, revolusi cair ini dengan semua keanggunan dan kekuatannya tidak datang sendiri untuk dinobatkan sebagai ratu yang tak terbantahkan. Ia membawa serta banyak ketidaknyamanan, perdebatan praktis, dan purisme teknis. Karena air, bahkan dengan garamnya, tidaklah sempurna. Dan karena tindakan menguasai berat menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam tentang kontrol. Setelah traktor memiliki balas yang tepat, setelah rodanya menjadi jangkar cairan berat, bagaimana kekuatan itu dikelola? Apakah sistem yang bergantung pada keahlian dan keputusan konstan pengemudi lebih baik, atau yang mengotomatiskan keputusan untuk mencari efisiensi maksimum? Balas cair membuka pintu, tetapi di ambang pintu akan terjadi pertempuran besar berikutnya. Perang antara besi diam dan air yang bergulir, dan lebih jauh lagi, perang antara tangan manusia dan algoritma mesin. Dengan traktor yang kokoh berlabuh ke tanah oleh revolusi cair, orang mungkin berpikir bahwa kisah balas berakhir bahagia. Tetapi dalam rekayasa, seperti dalam pertanian, tidak ada istirahat. Setiap solusi menimbulkan pertanyaan baru. Setiap kemajuan mengungkapkan celah yang tidak terduga. Pengenalan air ke dalam roda bukanlah akhir dari evolusi, melainkan awal dari perdebatan yang lebih canggih dan pencarian yang lebih mendesak. Karena sekarang berat dapat dikontrol dengan keanggunan tertentu, 2 medan perang muncul. Yang pertama, nyata dan praktis, menghadapi 2 filosofi berat. Cairan serbaguna versus padat yang tidak tergoyahkan. Yang kedua, lebih dalam dan dengan konsekuensi untuk masa depan tanah subur itu sendiri, memaksa orang untuk bertanya, apakah berat yang sama yang memberikan traksi dapat secara perlahan membunuh tanah? Dan di tengah persimpangan ini, teknologi sudah merancang jawaban masa depan, di mana balas tidak hanya berat tetapi juga cerdas. Balas cair versus balas padat, diskusi abadi di lapangan. Di setiap bengkel mesin pertanian, di setiap forum petani, diskusi selalu ada. Di satu sisi, para pendukung balas cair dengan argumen efisiensi dan pusat gravitasi yang rendah. Di sisi lain, para puritan balas padat yang memegang keandalan anti gagal. Tidak ada jawaban universal, karena pilihan tergantung pada jenis pekerjaan, iklim, tanah, dan, yang tak kalah penting, filosofi pengemudi. Ini adalah perang dingin di mana setiap pihak mengetahui dengan sempurna kekuatan dan kelemahan musuh. Mari kita mulai dengan balas cair. Keuntungannya kuat dan sudah kita bahas, tetapi ada baiknya untuk menggali sisi gelapnya. Kerugian pertama dan yang paling ditakuti adalah risiko kebocoran dahsyat. Ban kempes yang dibalas dengan air dan kalsium klorida bukanlah penggantian ban biasa. Itu adalah bencana logistik. Tidak hanya ban harus diperbaiki atau diganti, yang dengan sendirinya merupakan tugas Hercules karena berat dan ukurannya,
tetapi juga ratusan liter cairan berat, korosif dan kotor harus dikeringkan. Balas hilang, waktu hilang, dan lantai bengkel atau lapangan tempat kebocoran terjadi terendam larutan garam yang tidak jinak. Kerugian kedua adalah korosi laten. Kalsium klorida bersifat higroskopis, menarik kelembaban, dan korosif. Jika larutan yang tidak seimbang digunakan, atau jika seiring waktu konsentrasinya berubah, atau jika penghambat korosi spesifik tidak ditambahkan, bagian dalam pelek dan katup itu sendiri dapat mengalami korosi yang lambat namun tanpa henti. Pelek yang berkarat dari dalam adalah hukuman mati, dan kegagalan mendadak pada ban sebesar itu bisa sangat berbahaya. Kerugian ketiga adalah fenomena fisik yang aneh, efek giroskopik. Roda dengan massa besar yang terkonsentrasi di sekelilingnya, seperti air di bagian bawah, tetapi yang berputar dengan kecepatan tinggi, memperoleh inersia giroskopik yang cukup besar. Ini berarti dalam praktiknya bahwa kemudi traktor bisa menjadi jauh lebih berat dan lambat untuk merespons ketika traktor bergerak di jalan dengan kecepatan transportasi. Roda ingin tetap di bidang putarannya menahan gerakan kemudi. Ini bukan masalah di lapangan dengan kecepatan rendah, tetapi dalam perjalanan antar pertanian dapat meningkatkan kelelahan pengemudi. Dan kemudian ada manajemen perubahan. Menyesuaikan tingkat balas cair tidaklah sepele. Untuk mengurangi berat, sebagian larutan harus dikuras, sebuah proses kotor dan membutuhkan peralatan. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan enteng setiap kali tugas diubah. Di sisi lain, balas padat, penyeimbang besi tua yang andal, menyajikan argumen baliknya. Keunggulan absolutnya adalah keandalan pasif. Sebuah balok besi cor tidak bocor, tidak membeku, tidak menimbulkan korosi pada bagian dalam pelek, tidak memerlukan perawatan apapun. Ini kebal terhadap tusukan. Keberadaannya adalah konstanta yang menenangkan. Selain itu, ia menawarkan fleksibilitas manajemen yang berbeda. Ya, memasang dan melepas balok secara fisik menuntut dan membutuhkan peralatan, dongkrak hidrolik, derek. Tetapi itu adalah tugas yang diskrit, entah ada, entah tidak. Tidak ada jalan tengah yang rumit. Bagi petani yang memiliki traktor yang didedikasikan untuk tugas-tugas yang sangat spesifik, satu selalu untuk bajak berat, dengan penyeimbang terpasang seumur hidup, dan satu lagi untuk transportasi dan tugas ringan. Sistem ini bisa lebih logis. Di luar air, balas masa depan sudah ada di sini. Inovasi dalam balas tidak berhenti pada kalsium klorida. Tujuannya jelas, mendapatkan berat yang dapat disesuaikan seperti air, tetapi seandainya dan bersih seperti besi. Berat yang dapat dihidupkan dan dimatikan seperti sakelar. Dan masa depan itu bukanlah fantasi. Itu sudah bergulir secara eksperimental dan di armada bernilai tinggi di beberapa ladang. Konsep yang paling revolusioner adalah ballast sesuai permintaan atau kepadatan variabel. Bayangkan roda traktor yang di dalamnya tidak mengandung cairan melainkan ribuan bola kecil atau pelet besi. Sekarang bayangkan sistem udara terkompresi yang terhubung ke ruang itu. Dari kabin dengan sakelar, pengemudi dapat menyuntikkan udara bertekanan tinggi. Udara ini mencairkan massa pelet, membuatnya berperilaku seperti cairan yang sangat padat. Dalam keadaan ini, pelet-pelet itu tersebar di bagian bawah roda, menambahkan balast yang sangat besar. Ketika tugas traksi tinggi selesai dan traktor perlu bergerak di jalan yang kokoh atau masuk ke gudang, pengemudi mengaktifkan siklus lain. Sistem udara mengaduk dan menyedot pelet, mengeluarkannya dari roda dan menyimpannya di tangki tambahan di sasis. Roda menjadi ringan, dengan hanya udara di dalamnya. Berat ekstra telah hilang. Ini adalah impian petani yang menjadi kenyataan. Balas maksimum saat dibutuhkan, balas nol saat menghalangi. Semuanya dengan satu sentuhan tombol, tanpa kebocoran, tanpa korosi, tanpa cairan. Teknologi ini rumit dan mahal, tetapi mewakili arah yang jelas. Dematerialisasi berat yang dapat diprogram. Bagi mereka yang tetap berpegang pada paradigma cair, inovasi datang dalam bentuk kimia canggih. Bukan lagi hanya kalsium klorida. Campuran dengan penghambat korosi generasi terbaru, seringkali berbasis nitrit, molibdat, atau senyawa organik
yang membentuk lapisan pelindung mikroskopis di bagian dalam baja, hampir menghilangkan risiko pitting, sedang diteliti dan digunakan. Biosida ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan alga atau bakteri di air yang tergenang yang dapat menciptakan gas atau lumpur, dan bahkan bereksperimen dengan cairan yang lebih padat daripada air asin, seperti larutan berbasis polikarbonat atau senyawa lain, yang menawarkan lebih banyak balas per liter, memungkinkan pengisian volume yang lebih kecil untuk mencapai berat yang sama, dan dengan demikian, menyisakan ruang udara yang lebih besar untuk peredam yang lebih baik. Ini bukan sekadar keingintahuan pameran, ini adalah jawaban atas masalah nyata yang diungkapkan oleh para petani. Ini adalah upaya rekayasa untuk menutup celah yang telah diungkapkan oleh perdebatan cair padat. Tetapi ada celah yang tidak dapat diabaikan oleh balas apapun, seberapapun cerdasnya, karena efeknya diukur dalam dekade dan dalam kesehatan tanah itu sendiri. Ini adalah efek samping yang paling penting dari semuanya. Pemadatan tanah, konsekuensi yang tidak diinginkan dari berat yang sempurna. Ini adalah dilema mendasar, paradoks tragis di jantung mekanisasi pertanian. Prinsip fisik yang sama yang memberi kita traksi, berat yang menekan ban ke tanah, adalah, dalam kelebihannya, agen perusakan yang diam. Pemadatan tanah bukan hanya berarti permukaan ditandai oleh alur roda. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan merusak. Ketika traktor berbobot 10, 15, atau 20 ton, termasuk balasnya, melintasi ladang, terutama jika tanah memiliki kelembaban tertentu, beratnya tidak hanya tertinggal di permukaan. Berat itu ditransmisikan ke bawah dalam bentuk bendungan tekanan. Partikel-partikel tanah yang dalam keadaan sehat membentuk struktur spons dan berpori dengan agregat stabil dan saluran, pori-pori, di antaranya, secara harfiah dihancurkan. Pori-pori itu adalah jalan raya kehidupan tanah. Melalui mereka oksigen yang dihirup akar dan mikroorganisme bergerak, melalui mereka air hujan menyusup ke lapisan air tanah, dan melalui mereka akar muda dapat tumbuh dengan mudah mencari nutrisi. Lapisan yang dipadatkan sering terbentuk pada kedalaman 20, 30, atau 40 cm, tepat di bawah lapisan yang dibajak, bertindak sebagai trotoar yang tidak dapat ditembus. Air, alih-alih menyusup, menggenang di permukaan, menyebabkan erosi dan asfiksia akar. Akar, ketika menemukan lapisan keras seperti lempengan itu, tidak dapat menembusnya. Akar menjadi pipih, berubah bentuk, dan pertumbuhan tanaman sangat terbatas. Panen terganggu. Tanah menjadi lambat memanas di musim semi dan lebih sulit untuk dikerjakan. Ini adalah kerusakan yang dapat bertahan selama bertahun-tahun, dan yang menumpuk dengan setiap lintasan yang tidak perlu dari mesin berat. Dan inilah sentuhan paling modern dalam sejarah pemberat. Ini bukan lagi tentang menambahkan semua bobot yang mungkin, tetapi tentang menambahkan bobot minimum yang cukup. Pertanian presisi masuk ke dalam adegan dengan peta digitalnya, sensor bebannya pada poros, dan model komputasinya. Idenya radikal. Alih-alih traktor membawa pemberat tetap untuk tugas tersulit tahun ini, membajak lahan bera yang berat, pemberat optimal dihitung untuk setiap tugas spesifik, dan yang terpenting, untuk setiap area lahan. Sebuah sensor pada bilah penarik mengukur resistansi implemen. Sebuah GPS menempatkan traktor pada peta produktivitas tanah. Sebuah algoritma menyilangkan data ini dan menyarankan atau bahkan secara otomatis mengontrol tekanan inflasi ban dengan sistem inflasi terpusat. Dan di masa depan, jumlah pemberat aktif dari sistem sesuai permintaan tersebut. Tujuannya bukan lagi traksi maksimum dengan biaya berapapun. Tujuan suci yang baru adalah keseimbangan, bobot yang cukup untuk melakukan pekerjaan dengan efisiensi dan tanpa selip, tetapi tidak lebih dari 1 gram untuk menjaga struktur tanah. Pemberat berhenti menjadi aksesoris statis untuk menjadi variabel dinamis dalam manajemen agronomi. Traktor pintar tidak hanya tahu di mana ia berada dan apa yang sedang dilakukannya, ia tahu berapa bobot yang harus dibawanya untuk melakukannya dengan dampak sekecil mungkin. Dalam visi ini, air di roda atau peluru besi bukan hanya alat kekuatan, tetapi instrumen orkestra yang mencari harmoni dengan tanah, bukan dominasi atasnya. Jadi, mengapa mereka mengisi roda traktor dengan air? Jawabannya, seperti yang telah kita lihat, bukan lagi sekadar masalah penambahan bobot.
Ini adalah babak akhir yang terlihat dari sebuah epos yang dimulai dengan frustrasi melihat raksasa tergelincir. Ini adalah perwujudan prinsip fisik dalam solusi yang awalnya sederhana, kemudian kimiawi, dan sekarang digital. Air dicampur dengan garam, terkurung dalam ruang udara di dalam ban raksasa, adalah simbol yang kuat. Ini melambangkan perjuangan abadi petani untuk menjinakkan alam, tetapi juga evolusi perjuangan itu. Dari kekuatan kasar ke kecerdasan terapan. Ini merepresentasikan pemahaman bahwa kekuatan tanpa kendali tidak berguna, tetapi juga bahwa kendali tanpa kesadaran adalah merusak. Traktor dengan roda berbobotnya bukan hanya mesin penarik. Ini adalah wadah peleburan di mana fisika, kimia, metalurgi, dan sekarang ilmu data menyatu. Ini adalah bukti bahwa kemajuan pertanian tidak hanya diukur dalam tenaga kuda atau dalam ton per hektar, tetapi dalam kehalusan di mana kekuatan dahsyat dapat diterapkan. Setiap kali seorang petani menghitung konsentrasi kalsium klorida mereka, atau ketika sistem otomatis menyesuaikan pemberat secara real-time, mereka tidak hanya mengoptimalkan satu kali pengerjaan. Mereka menulis, dengan putaran lambat roda mereka, halaman berikutnya dari sebuah kisah yang akhirnya tidak berusaha untuk mengalahkan bumi, tetapi untuk berkolaborasi dengannya, untuk membuatnya subur dan lestari.